Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai host dan Dea akan memandu acara kali ini, yaitu akan membahas tentang tanggung jawab moral dan keilmuan dalam pandangan filsafat. Sebelum kita masuk ke podcastnya, masuk ke pemateriannya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmana, dengan biasa dipanggil Syauki ya. Boleh sebelah ini? Perkenalkan, nama saya Zaki dan Muzakir. Saya sering dipanggil Jack. Oke. Kalau sebelah sini ada siapa? Perkenalkan, saya Sylvia Lucia, bisa dipanggil Muslim. Oke. Oke, dengan saya host Dea Halija, bisa dipanggil Neng Dea atau Dea. Oke. Di sini kita udah perkenalan. Yang di sebelah kiri ada Bang Jack, di sebelah kanan saya ada teknis ya. Nah, masuk ke pembahasan ya. Saya ingin bertanya kepada Kang Jack ya, berkaitan dengan etika keilmuan. Bagaimana sih kalau yang kita ketahui ya, bahwa di 2019 itu ada namanya COVID-19. Di situ banyak kontroversial bahwa itu tuh rekayasa genetika gitu. Menurut pandangan Kang Jack nih, gimana rekayasa genetika itu dalam tanggung jawab moral keilmuan boleh nggak sih, atau gimana pandangannya gitu? Tanggung jawab ya. Oke, baik. Menurut saya terkait COVID-19 ini, yang ya sebenarnya memang banyak ya kontroversi ataupun konspirasi terkait COVID-19 ini. Karena memang saya juga ya mungkin agak sedikit heran gitu terkait COVID-19 ini. Nah, kalau misalkan kita melihat dari data ya terkait COVID-19 ini, memang itu enggak rekayasa, nyatanya gitu. Asli, gitu. Nyatanya memang real gitu. Oh. Karena di sini juga ada menurut ya istilahnya asal usul virusnya dari mananya juga gitu. Bioteknologinya juga udah ada. Jadi bioteknologinya itu ya istilahnya pembuatan virus ini tuh seperti apa ada. Oh, Jadi di sini tuh. Jadi ini tuh diciptakan virusnya gitu. Iya. Sengaja diciptakan. Iya, awalnya itu memang ini tuh sebagai penelitian awalnya. Nah, kalau misalkan kita lihat atau asal usul dari virus COVID-19 ini tuh awalnya tuh dari hewan. Hewan Pak. apa? Hewan kelelawar. Awalnya itu ya. Awalnya itu dari situ. Nah, peneliti mulai tuh meneliti dari ya istilahnya genetik atau sel-sel dari kelelawar itu. Nah, baru diteliti tuh ke manusia. Nah, jadilah dari sini mulai tuh ya istilahnya mulai mengembang gitu. Virusnya. Iya, virusnya kemana-mana gitu. Dari hasil penelitian tersebut awalnya. Jadi memang itu adanya benar, bukan direkayasa secara genetika Iya, gitu ya. dari Cina juga kan itu kan. Awal mulanya dari Cina. Awal mulanya memang dari Cina. Kalau menurut Kanistin nih, gimana sih tentang pandangan bahwa ilmuwan tuh merekayasa suatu genetik gitu ya, menyebarkan virus-virus gitu, itu etis gak? Boleh gak sih dalam dunia keilmuan itu untuk seperti itu? Menurut pandangan saya kan tadi tuh apakah etis jika ilmu digunakan untuk merubah nilai moral masyarakat atau rekayasa genetik itu? Menurut saya boleh apabila rekayasa tersebut tuh dibarengi dengan data-data yang sudah diuji gitu kebenarannya, yang sudah ditelaah itu, bahwa data tersebut tuh memang ada dan emang tidak merugikan bagi banyak orang. banyak orang. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau kemaslahatnya banyak boleh gitu ya. Jadi ya. Dari Teh Dea, bagaimana kalau ada pertanyaan dari? Ada. Saya itu kan mau ngebahas tentang genetika COVID-19 kan. Di sini itu kan ada seorang ilmuwan itu apakah berhak menyembunyikan gitu untuk hasil risetnya jika dianggap bisa membahayakan masyarakat gitu. Menurut Kang Jack dulu deh. Saya dulu ya. Kalau misalkan kita melihat lagi secara etik ya, secara etik maupun etis terkait ya
kita tanggung jawab moral atau moral seorang keilmuan ini, kita harus paham dulu gitu bahwa nilai moral tersebut itu di mana, dan nilai etis itu kalau misalkan kita menyembunyikan suatu keilmuan kita, namun itu juga ya istilahnya menghubungkan juga gitu penelitian kita dan masyarakat. Kalau misalkan kita membahas secara moral itu memang ya tidak baik gitu. Kalau misalkan kita seorang penelitian, seorang ilmuwan menyembunyikan hasil penelitian kita atau ya proses penelitian kita gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat dari etis dan etik, itu seharusnya seorang ilmuwan itu transparansi gitu terhadap apa hasil dari penelitiannya. Namun misalkan ada hal-hal yang memang ya perlu ditutupi juga. Cuma itu bukan dari hasil ya. Itu mungkin dari ya dasar dapur gitulah. Oh, berarti kalau secara moral tuh ilmuwan itu tidak boleh menyembunyikan gitu. Tidak boleh, itu sangat menentang dengan etis seorang ilmuwan. Kalau semisalnya dalam menyembunyikan ini, tadi kan kata Kang Zaki nggak boleh nih. Iya. Tapi kalau menyembunyikan itu baik buat kemaslahatan banyak orang gitu, kayak misalnya dia tahu penelitian ini, si ilmuwan ini tahu bahwa yang dihasilkan dia ini nggak baik kalau disebarkan oleh ke khalayak ramai gitu ya. Itu apa emang harus disebarin aja karena emang tadi nggak boleh disembunyiin, atau emang si ilmuwan berhak kayak jangan deh karena ini mah bahaya atau gimana? Ya, itu juga kalau misalkan kita disembunyiin dengan alasan yang logis, menurut saya mau logis ataupun tidak ya harus ditransparansi gitu. Karena kalau misalkan kita menutupi hasil dari penelitian kita, itu akan terjadinya ya seperti COVID-19 itu gitu. Kan kita juga tidak tahu siapa yang penelitinya nih, dan ada hawa-hawa dan atau konspirasi lain juga. Cina nih, di Cina itu tokohnya siapa sampai ditangkap. Padahal kan kalau misalkan kita melihat by data, itu nggak terbukti tuh kalau orang itu salah. Nah, makanya menurut saya perlunya dengan adanya transparansi ini ya mengingatkan kita kan halayak orang-orang gitu. Pandangan jadi orang-orang terkait hasil penelitian kita sendiri. Itu menurut saya. Sekarang aku mau dengar dari teknis Rin. Apa ada jawaban yang enak gitu didengarin? Mungkin kan tadi menurut Kang Zaki, tapi menurut saya jadi seorang ilmuwan tuh apakah seorang ilmuwan berhak menyembunyikan hasil risetnya jika dianggap bisa membahayakan masyarakat walaupun secara ilmiah benar gitu. Jadi kan seorang ilmuwan tuh memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ditelitinya gitu. Jadi seorang ilmuwan tuh harus mempublikasikan itu terhadap penelitiannya, baik itu penelitiannya yang baik ataupun yang buruk. Tadi yang dikatakan Kang Zaki, kita tuh harus mempublikasikan apa yang kita teliti gitu, agar agar pandangan orang tuh tidak negatif terhadap kita. Oke, itu tentang tadi ya, tentang etis dan tidak etis. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Kang, sama Teh. Kalau menurut Kang Zaki dan teknis ini, seorang ilmuwan tuh bertanggung jawab nggak sih gitu? Bertanggung jawab atas penelitian yang dia buat gitu. Misalnya penelitian yang dia buat tuh atau yang dia hasilkan tuh berdampak negatif terhadap banyak orang gitu. Itu tuh dia bertanggung jawab atau enggak? Iya. Gitu. Siapa dulu nih? Menurut tadi Sri dulu deh. Kan tadi itu apakah seorang ilmuwan tuh bertanggung jawab terhadap apa yang ditelitinya gitu. Tentu harus gitu. Seorang ilmuwan tuh harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditelitinya berdasarkan data-data yang dia teliti, kebenaran datanya gitu. Jadi seorang ilmuwan tuh harus bertanggung jawab gitu atas yang dia hasilkan itu ya, yang dia teliti. Oke. Kalau menurut Kang Zaki gimana? Kalau menurut saya ya memang saya juga setuju ya. Memang keilmuan itu atau peneliti itu harus bertanggung jawab atas dampak dari apa yang telah dia teliti. Karena memang fun fact ya. Kalau misalkan
bro-bro di sini juga tahu atau enggaknya. Jadi Cina itu tanggung jawab atas virus yang telah dia munculkan gitu. Yang COVID-19 Iya. tadi. Oh. Jadi Tanggung jawabnya seperti apa? tanggung jawabnya itu dengan memberikan dana kepada setiap negara yang terkena COVID tersebut. Kalau misalkan kita melihat dari faktanya ya, fun fact-nya gitu. Itu by data gitu ya. Itu by data. Oke. Kalau misalkan kita lihat juga di berita itu benar. Nah, ini juga menumbuhkan konspirasi lain tuh atau istilahnya perdebatan-perdebatan lain gitu. Nah, di Indonesia ini kan COVID-19 ini tuh berlanjut lama ya. Iya. Lama kan? Itu 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun lah. 3 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, menurut politisi-politisi yang mengamati akan hal ini, itu tuh berpendapat bahwa Indonesia itu sengaja. Jadi apa ya? Kayak memanfaatkan situasi ini agar terus dibiayai oleh Cina tuh. Politisinya itu. Nah, itu. Jadi ini tuh ya istilahnya pengamat lah. Nah, tapi menurut saya ya dengan Cina ya istilahnya mendanai atau ya bertanggung jawab lah atas apa yang dihasilkannya dengan adanya virus COVID-19 ini, menurut saya itu bentuk tanggung jawab juga dan memang itu harus perlu gitu. Kalau misalnya kata saya itu perlu, wajib juga gitu tanggung jawab. Jadi sebagai ilmuwan itu wajib bertanggung jawab atas apa yang dia sudah telitinya gitu ya, Ya, wajib. walaupun dampak negatif atau positifnya. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Terakhir nih, sisi terakhir. Jadi di sini kan tadi kata Bang Selki, kalau misalkan ada dampak negatifnya gitu kan. Nah, di sini tuh aku bakal nanya tentang apa boleh ilmu itu tuh digunakan untuk politik atau ekonomi dan kekuasaan gitu, selama tetap mengikuti kaedah ilmiahnya. Atau saya tambahin untuk kepentingan gitu. Kepentingannya Kepentingan. gitu. Tidak kepentingan masyarakat tapi kepentingan salah satu kayak politik atau pemerintahan gitu. Ya. Dari Teknis dulu deh. Menurut saya bolehkah ilmu digunakan untuk kepentingan politik selama tidak tetap mengikuti kaidah ilmiah gitu. Menurut saya boleh apabila ilmu itu digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi atau sebagainya selama ilmu itu tidak selama penelitian itu mengikuti etika gitu. Karena kan selama penelitian itu tuh juga tidak memberikan dampak negatif itu kepada banyak orang gitu. Oke. Jadi etis boleh lah gitu selama itu tidak merugikan banyak orang. Tapi menurut Kak Zaki gimana? Karena itu kan kepentingannya. Ilmu ini tuh ilmu. Iya, Hasil penelitian. Jadi Ilmu atau hasil penelitiannya lah. Ilmu kan di sini ilmu ya tadi. ya, Menurut saya seharusnya ya ilmu itu kan netral ya. Kita juga tahu bahwa ilmu itu netral. Namun kalau misalkan kita melihat dalam perspektif politik, itu tuh sebenarnya nggak ada yang netral gitu ilmu itu. Oh. Jadi pasti politik. berpihak begitu ya. Ya pasti ada keberpihakan antara pro dan kontra nih. Kan kita juga kalau misalkan di politik itu tidak ada orang yang pro gitu, kontra kan pasti ada yang pro kontra gitu. Nah, namun dalam kenyataannya kita perlu kuliti lebih lanjut lagi nih. Cross check lagi gitu. Iya, akan ilmu dalam politik ini atau kepentingan pribadi juga gitu. Nah, menurut saya kalau misalkan kita memakai ilmu dalam politik, ya itu harus bisa, cuma ya harus netral gitu. Beda lagi kan kalau misalkan kita mohon maaf gitu, pakainya sistem demokrasi ini nih. Kan kalau misalkan kata tokoh-tokoh bahwa sistem demokrasi ini tuh lemah nih karena memang dalam kekuasaannya juga sedikit goyah gitu akan politisi yang dihadapkan seperti orang-orang yang mengkritisi pemerintahan kayak gitu-gitu. Nah jadi menurut saya kalau misalkan menurut kepentingan pribadi bolehnya atau tidak, ya itu tergantung pada orangnya. Dia bisa menetralisir nggak gitu, akan hal ini, akan keilmuannya atau akan sesuatu. Oke. Jadi pada dasarnya memang boleh tergantung pada Ya, individu masing-masing. Ya, gitu. gitu. Oke.
Ya mungkin itu ya dari pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab moral ilmu dan ilmu keilmuan gitu ya. Mungkin itu dari kami gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita closing gitu ya, kita boleh ngaduk kamera dulu dan mengucapkan salam bersama-sama, oke? Oke. Terima kasih dulu dari saya, kemudian salam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.